Baik, untuk informasi, minggu depan anak-anak PH agama kah? Betul? Minggu depan atau minggu depannya lagi 18 Februari? Pak Bunda ada lupa. Kamu ingat jadwalnya? Hari Kamis soalnya kita tidak ada pembelajaran ya. Bingung. Krek, lupa Bu jadwalnya. Oke, baiklah, Bunda juga lupa. Nanti akan dibuka oleh guru kelas. Masih semangat 6B? Kok wajahnya lagi. Sampai keliru loh Bunda ngomong. Wajahnya kok manyun-manyun. Tadi 6A juga kayak gitu. Seperti orang yang tertekan. Lama-lama relax, santai sedikit. Ya, banyak tugas ya. Jangan lupa selalu berdoa. Jangan mengandalkan selalu kekuatan diri sendiri. Selalu mengandalkan Tuhan. Itu jangan lupa. Ya kan Dominic? Cliff? Kayak nyanyi-nyanyi. Ya Stephen Albert. Stephen Albert sih San. Wih, namamu dua nama orang-orang yang gabungan dari orang-orang keren loh. Nama Stephen itu nama-nama artis, Albert itu nama-nama orang yang ilmuwan. Oke, sudah mulai gabung. Lalu Tirta Arya Teja. Ini baru cowok yang Bu Nanda sapa, belum lagi ceweknya yang keren-keren. Oke. Yang kameranya nyala aja yang Bu Nanda sapa. Nanda bisa lihat wajahnya. Gregorius Edward. Inggris. Gak bisa Inggris Bu Nanda. Ya. Stanley Wijaya. Wow. Christopher. Oke, sekarang ceweknya. Oh, masih ada cowoknya lagi. Justin, Marco. Sambil Bu Nanda baca, sambil belajar bahasa Inggris. Namamu bahasa Inggris semua. Vincent, Darian. Wow. Nicholas. Yang ceweknya juga. Lihat ya. Yang ceweknya yang kameranya on aja Bu Nanda sapa. Jacinta Florencia. Ya kan? Harusnya kalau bahasa Indonesia Florencia pakai S. Tapi karena kamu Inggris, jadi Florencia. Alicia. Ayo bacanya Alicia sebenarnya gimana? Alicia, Alice. Ayo kan? Bingung kan? Bu Nanda ya bingung. Vanessa ada dua. Vanessa Angela. Vanessa Wijaya. Angela. Inggris lagi. Aurel Clarissa. Oh ini. Oke, Gracia. Ayo bacanya Gracia atau Grace. Lupa Bu Nanda Gracia apa Grace. Bu Nanda cek dulu. 8. Gracia. Ya kan? Tulisannya Gracia, bacanya Grace. Ini Inggris banget sih. Princess. Nah kan? Betul kan? Bu Nanda gak bisa Inggris. Oke, apa lagi? Kok masih banyak yang masih belum gabung 28 loh. Gimana mau mulai pelajaran masih 28? Matthew. Padahal bahasa Indonesia Matius loh. Tapi karena Inggris jadi Matthew. Ya ampun, luar biasa kamu itu beruntung loh. Zaman zamannya Bu Nanda ini yang pakai nama Inggris itu berapa orang? Nama Inggris. Nama orang boleh nama orang. Berapa orang gitu ya. Oke. Terus mana Chiquita Fiona? Chiquita. Coba bahasa Inggrisnya gimana? Chiquita Fiona. Mana bacanya? Kensu itu nama bintang filmnya Mandarin. Oke, terima kasih baru 30 yang gabung, masih 10 anak, 9 anak yang belum. Baik, sambil nunggu 9, sudah Bu Nanda absen yang sudah masuk, terima kasih. Jalan nomor 1 sampai nomor ini belum masuk sama sekali. Ya, minggu lalu Bu Nanda absen ya, absennya. Oke, kita mulai karena waktu juga sudah lebih 5 menit. Kita doa dipimpin oleh Cliff 6. Dominic bisa mimpin doa. Kamu belum mimpin doa ya minggu lalu ya? Belum. Oke, kita doa ya. Belum. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan semoga pelajaran ini bisa lancar dan kami dapat memahami semua pelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Nanda. Dan semoga kami dapat mengerjakan tugas yang harus kita kerjakan hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tante Yusuf doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dominic Cliff. Ya, nama Inggris aja deh, Bu Nanda panggil Cliff. Ya. Oke. Baik, semangat anak-anak ya, semangat semua. Semoga semua anak-anak sudah istirahat, sudah makan minum, karena hari ini 1 jam pelajaran agama. Tapi Bu Nanda infokan, 1 jam ini Bu Nanda bagi 2 sesi. Ya, jangan matikan dulu kameranya, jangan kabur. Oke. Ya, Bu Nanda bercanda. Oke. Jadi Bu Nanda akan bagi 2 sesi, ya. Dengarkan baik-baik. Sesi pertama Bu Nanda akan menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini. Tolong siapkan bukunya, buku jamrutnya, yaitu materi tentang krisis terhadap tantangan kritis sebenarnya. Kritis terhadap tantangan zaman. Judulnya itu kritis. Ya, kritis terhadap tantangan zaman. Ya. Baik, Bu Nanda baru sadar itu salah tulisannya. Kritis terhadap tantangan zaman, ya bukan krisis. Nah, kritis terhadap tantangan zaman itu baru yang disebut krisis. Ya. Oke, baik kita akan belajar, Bu Nanda akan presentasikan. Lalu, itu selama kurang lebih 30 menit. Lalu 30 menit kemudian, anak-anak punya tugas atau kuis. Bu Nanda sudah share di Google, ya, bentuknya Google Form. Sudah Bu Nanda share di Google Classroom-nya. Nanti akan mulai kurang lebih 10.45. Kamu mengerjakan sampai jam 11 lebih 10. Ya. Lalu anak-anak Bu Nanda absen terakhir. Absen terakhir gabung lagi. Bu Nanda akan lihat. Jadi kamu tidak menghilang. Setelah mengerjakan kuis dari Bu Nanda, kembali lagi gabung untuk absen dan doa. Habis itu selesai. Ya, gitu ya. Paham ya? Oke, 2 sesi ini akan Bu Nanda bagi. Jadi sekali lagi nanti ada kuis, kamu mengerjakan, lalu dikerjakan. Kuisnya boleh buka buku, hanya 10 soal. 10 soal nilainya 100. 1 soal nilainya 10. Jadi usahakan semua betul. Benar kamu jawab. Boleh buka buku. Ya. Jadi soal-soalnya itu di materi 3C dan D yang kita pelajari minggu lalu. Ada soalnya yang sama dengan soal yang di Jamrut, ada yang tidak. Jadi, kamu pelajari kembali nanti. Setengah jam cukuplah 10 soal ya. Kan buka buku juga. Oke? Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya nanti? Yes. Kamu bertanya? Nggak ada? Tidak, Bu. Maaf. Oh iya, oke. Baik, terima kasih. Kita mulai. Tolong perhatikan PowerPoint-nya Bu Nanda. Silakan buka bukunya sambil menunggu. Kritis terhadap tantangan zaman, itu di halaman 99. Bu Nanda mau kita pahami. Loh Bu, dalam pelajaran agama, kok kita mempelajari ini Bu? Tantangan zaman, apa hubungannya dengan pelajaran agama? Oke. Judulnya tadi krisis terhadap tantangan zaman. Siapa yang tahu apa artinya tantangan zaman atau krisis? Kamu pernah dengar kata krisis? Wah, ini kita lagi krisis ini. Kan? Atau pasiennya lagi kritis. Oh, kritis itu ya. Oke, kira-kira apa? Kira-kira itu krisis dulu ya. Krisis bukan kritis. Ayo, ada bedanya. Kira-kira kritis itu apa? Krisis itu apa? Ya, siapa yang menjawab? Hampir terjadi. Hampir? Ya, hampir benar loh. Cerita apa? Jelaskan lagi. Kalau kamu dengar kata krisis, wah ini mengalami krisis. Hampir terjadi krisis ya, oke betul. Apalagi? Maksudnya belum benar-benar ini. Krisis, wah ini krisis banget ini teman-teman.
Guys, krisis banget ini. Perlu dibantuan. Itu krisis loh, krisis. Bukan, sekali lagi bukan kritisnya ini ya. Oke. Oke, Bu Nada jelaskan lagi. Oke, kembali ke presentasi dulu. Kita lihat anak-anak. Kita lihat kira-kira yang mau kita pelajari. Bisa lihat screen-nya? Bisa, Bu. Oke. Kita mau lihat kritis terhadap tantangan zaman ini maksudnya apa? Nah, tadi Bu Dana pertanyaannya krisis. Krisis itu kalau kamu mungkin pernah dengar sesuatu keadaan yang mengkhawatirkan, yang kacau ya kan, krisis. Ya, yang mengguncang, yang sangat mengganggu. Nah, itu simpelnya. Lalu kita diharapkan kritis. Kalau mendengar perhatian ini sangat kritis. Kritis berarti adalah dalam keadaan apa juga. Itu beda lagi. Yang dimaksud di sini bukan dalam keadaan gawat kritisnya, bukan seperti pasien. Nah, kita lihat. Kritis yang dimaksud terhadap tantangan zaman adalah, kita lihat ya, kritis. Kritis. Oke, sebelum bahas kritis, kita mau lihat dulu apa hubungannya dengan pelajaran agama. Ya kan? Nah, kita lihat anak-anak kita adalah bagian dari dunia. Dunia ini selalu penuh dengan tantangan zaman. Selalu ada tantangannya tiap tahun, ya kan? Selalu ada masalahnya tiap tahun. Kira-kira kalau anak-anak ingat, dan mungkin kamu ingatanmu paling baik berapa tahun yang lalu? Kira-kira 3 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? Kira-kira apa saja yang terjadi setiap tahunnya? Terutama 2 tahun terakhir. Apa yang terjadi? Tantangan yang sekarang terjadi apa, anak? Ada yang bisa jawab? Corona, ya lama banget ya. Jawab virus corona, virus corona. Nah, virus corona ini menjadi masalah untuk seluruh orang di dunia, ya kan? Makanya disebut pandemi. Pandemi itu berarti seluruh dunia merasakan keresahan, ya, penderitaan yang sama. Nah, kita lihat. Kita adalah, gereja ini adalah kumpulan umat beriman, ya, kumpulan umat beriman. Beriman itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita masing-masing adalah bagian dari dunia. Oke. Nah, gereja harus seperti yang Bu Nanda kita pelajari minggu lalu. Dinamis, selalu memperbaharui dirinya. Gereja harus dinamis, selalu memperbarui, mengikuti tantangan zaman yang terjadi, apapun yang terjadi ya, baik yang positif, baik yang negatif, harus diikuti. Ya, jadi gereja ini tidak bisa melarikan diri, mengurus diri sendiri, tidak bisa terpisah dari apa yang terjadi di dunia. Nah, anak-anak, gereja yang senantiasa membuka diri terhadap situasi dunia, itulah yang disebut aggiornamento. Di buku Jamrut juga. Istilah latinnya adalah aggiornamento. Nah, artinya adalah gereja mau memperbarui diri, membuka diri terhadap situasi dunia. Oke, sampai di sini, Mbak. Memahami istilahnya? Aggiornamento bisa dipelajari ya, jangan salah sebut. Di Jamrut ya, ada aggiornamento, berarti Bu Nanda kurang R. Mohon maaf, Bu Nanda akan edit. Oke. Nah, anak-anak zaman dulu, awalnya ini dulu, sudah dari dulu, gereja ini ada pertemuan untuk memperbarui diri. Pertemuan tersebut namanya Konsili Vatikan II. Pernah dengar sebelumnya ya? Bu Nanda udah pernah cerita ya? Ya, Konsili Vatikan II ini artinya pertemuan, nama pertemuan ya anak-anak ya. Nah, puncak pembaruan ini adalah gereja di tengah dunia terwujud dalam Konsili Vatikan II. Jadi ada beberapa poin penting yang dibahas dalam Konsili Vatikan II. Yang ikut pertemuan adalah kepala-kepala gereja. Lihat ini, anak-anak di gambar yang Bu Nanda lihat. Ini adalah para bapak uskup. Ya, pemimpin gereja tertinggi tingkat provinsi uskup ya. Ya, ini para uskup mewakili untuk bertemu dengan paus, ya, paus di Vatikan. Ya, oke, Vatikan itu di mana tahu? Di Roma ya, Italia. Nah, mereka membahas ya anak-anak beberapa poin penting
Yang dibahas adalah tentunya untuk perkembangan dunia. Nah, yang perlu gereja pegang teguh ya salah satunya yang kita bahas ini dalam gereja Katolik ya anak-anak ya, yaitu cinta kasih, perdamaian, pengampunan, keadilan sosial, kemanusiaan, cinta lingkungan hidup. Inilah poin-poin penting, masih banyak anak-anak. Ini diantaranya adalah ya. Untuk pelajaran nggak ganti, Bu. Nggak ganti. Oke, Bunda ulang, stop dulu. Baik, Bunda stop dulu, mungkin Bunda ulang lagi. Ya, oke. Itu semua tidak bisa melihat dari slide-nya? Tidak bisa melihat sama sekali? Oke, Bu Nanda akan ulang lagi. Coba Bu Nanda akan ulang lagi. Ini materi kita. Oke, sambil Bu Nanda nunggu. Kenapa ya? Error ya jaringannya ya. Tapi suara Bu Nanda jelas nggak? Di anak-anak jelas nggak suara Bu Nanda? Jelas, Bu. Oke, terima kasih ditanggapi. Ya. Oke. Tidak tahu kenapa bisa error seperti itu. Semoga bisa yang ini. Ya. Jadi sudah paham ya anak-anak ya, krisis yang terjadi, masalah yang terjadi di dunia ini merupakan, atau tantangan yang terjadi merupakan tanggung jawab kita. Kita nggak bisa lepas dari itu semua. Ya, nah, oke. Sudah bisa dilihat screen-nya? Tolong dijawab yang bisa. Sudah? Oke, terima kasih. Bu Nanda ulang lagi ya. Poin-poin penting yang penting dalam gereja ya, yang dipegang teguh oleh gereja ini adalah cinta kasih, perdamaian, pengampunan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan cinta lingkungan hidup. Ini diantaranya, ini poin-poin yang harus dipegang teguh. Sehingga apapun tantangan zaman yang terjadi, perkembangan zaman ini harus tetap ada anak-anak. Ya, kita bayangkan kalau dunia tanpa cinta kasih, ini bukan hanya gereja Katolik loh ya, tapi semua agama mengupayakan ini. Semua agama. Ya, bahkan orang yang tidak beragama pun ateis, ya, orang yang tidak percaya Tuhan juga ada sekelompok yang percaya harus mengupayakan ini. Kenapa, Nana? Karena kalau terjadi tantangan atau budaya-budaya yang merusak dunia, lalu ini lebih besar ya, kerusakan dunianya lebih besar dengan misalnya nih budaya materialisme. Tahu materialisme? Ya, orang hanya memandang materi, harta. Wah, itu akan merusak dunia. Konsumerisme. Tahu konsumerisme anak-anak? Di mana orang-orang hanya memakai ya, tanpa memperbarui dunia, artinya tanpa melihat sisi lain. Lalu merusak lingkungan hidup, jelas ya, kita terima akibatnya, sudah sekarang kita sudah terima ya kan, banyak alam yang rusak, terjadi peperangan sampai sekarang masih di Timur Tengah itu masih ada ya, jangankan di negara lain, di Indonesia aja masih terjadi yang peperangan yang antar suku lah ya kan, antar desa anak-anak terjadi banyak ya kan di Indonesia, bahkan antar keluarga kita dalam keluarga juga ya kan, anak dengan orang tua dengan anak, ya kita dengan saudara, itu peperangan kecil-kecil anak-anak. Lalu ketidakadilan sosial, inilah tantangannya yang terjadi sekarang ini. Ini bukan masa lalu anak-anak, sekarang. Terutama tantangannya anak-anak zaman sekarang. Ya, kamu itu akan hidup berapa tahun lagi, umurmu masih panjang ya anak-anak. Amin. Ya, dan tantanganmu semakin banyak. Kedepannya itu tahun kamu nanti sudah besar, sudah dewasa, tantanganmu semakin banyak anak-anak. Nah, nilai-nilai ini semoga tidak terjadi terus-terusan. Nah, lihat globalisasi. Terutama tahun ini, tahun terjadi bencana musibah virus corona, ya, perkembangan teknologi ini sangat dibutuhkan. Tetapi anak-anak menyadari nggak? Ada kelompok tertentu yang memanfaatkan ini, ya, memanfaatkan situasi ini.
ada namanya yang disebut konspirasi internasional. Ya, konspirasi internasional ini adalah orang-orang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi corona ini, situasi pandemi ini dengan mendapatkan keuntungan. Ya, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Misalnya, ini terutama orang-orang yang punya perusahaan teknologi internet, ya kan? Kita menggunakan sehari-harinya menggunakan ini. Lihat sekolah kita, tiap hari, anak-anak berapa jam kita membutuhkan koneksi internet jaringan ini. Belum perusahaan-perusahaan besar anak-anak. Supaya bisnis mereka lancar, mereka butuh koneksi internet yang besar. Nah, keuntungan itu diterima oleh sekelompok tertentu, dimanfaatkan. Nah, itulah anak-anak, ada namanya konspirasi internasional. Semoga ya, mereka tidak begitu jahat. Ya, kita tidak tahu ya. Ini omongan ini bukan hanya berasal dari Bu Nanda. Ini omongannya dari pembicaraan ini diberitahukan, diinfokan oleh orang-orang ilmuwan, orang-orang pintar, orang-orang yang memang tahu situasi dunia. Nah, baik. Terakhir anak-anak, Bu Nanda mau kalian memahami ini. Yang dituntut kita adalah bersikap kritis. Nah, apa yang bersikap kritis yang dimaksud? Yang kita pelajari hari ini adalah kita seharusnya mampu menilai apakah kemajuan yang ada ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuaikah dengan nilai cinta kasih yang diperjuangkan oleh gereja Katolik maupun agama-agama lain. Ya, maupun gereja-gereja lain, maupun pemuka agama lain, sesuai nggak anak-anak? Nah, itulah yang kita sebut kritis terhadap tantangan zaman. Baik, itu presentasinya Bu Nanda. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik maksud apa yang kita pelajari hari ini. Kira-kira paham atau tidak? Atau Bu Nanda kecepatan ngomongnya? Atau tidak memperhatikan? Paham? Satu yang menjawab, dua. Paham nggak? Tadi slide-nya diganti. Diganti, Bu Nanda ganti. Nggak Soalnya tadi di screen nggak ganti Bu slide-nya, tetap yang tadi yang nggak apa-apa. Nanti kamu nonton videonya. perdamaian. Ya, nggak apa-apa. Oke lah, itu jaringan. Ya, mau gimana? Nanti kamu bisa kembali nonton video, kan Bu Nanda sudah rekam video pembelajaran. Ataupun nanti kamu bisa lihat slide PowerPoint-nya Bu Nanda aja. Oke, jadi intinya pelajaran kita kamu sudah menangkap kira-kira. Apa yang dimaksud kritis? Bu, kritis tantangan zaman itu maksudnya apa? Sudah paham ya? Jadi kita harus bisa menilai, memilih, terutama anak-anak zaman sekarang. Please, anak-anak zaman sekarang, kata orang, please, kalian benar-benar punya tantangan yang lebih besar loh anak-anak. Ya, kalian kelas 6 sudah menghadapi tantangan, mengalami sekolah seperti ini, sekolah secara online. Tantangan anak-anak, sampai kapan coba? Kira-kira anak-anak sampai kapan coba? Ada yang tahu? Ada anak indigo di sini mungkin bisa melihat masa depan. Kamu tahu nggak kapan kamu bisa seperti ini terus? Virus corona ini sampai kapan berakhir? Kalau nggak salah katanya corona itu paling cepat 2 tahun hilang. 2 tahun. Oh, berarti 2022, 2023. 22 dong, anak-anak bayangkan. Berarti anak-anak sudah usia SMP. Udah masuk SMP, bayangkan SMP anak-anak harusnya anak bertemu dengan orang ya kan. Setidaknya walaupun tidak bisa salaman ya kan, tidak bisa say hello dengan buka maskernya, tetap selalu masker. Setidaknya kamu sekolahnya di sekolah gitu. Paling nggak tahu, oh ada teman baru nih, cie ada teman baru. Lah ini, gak bisa loh. Gak bisa ya kan. Aduh, coba online guru-gurumu nggak tahu mukanya gurumu aslinya seperti apa. Aduh, anak-anak, dunia kita semakin gawat maksudnya. Ya, jadi semoga anak-anak tidak stres ya. Ya belajarnya di rumah, terus jalan-jalan juga. Paling anak-anak ke mall ya. Ke mall nggak? Ya, sekali-sekali jalan ya anak-anak ya, tapi tetap sehat. Maksudnya jangan abaikan protokol kesehatan. Ya.
Oke, itulah tantangan zaman kamu sekarang. Banyak sekali anak-anak, ya terutama yang sekarang, sekolah online. Lulus online, aduh coba. Ujiannya secara online, aduh gak seru ya sebenarnya. Serius anak-anak, kalau kamu yang suka teknologi sih iya, tapi gak serunya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bun Anda akhiri meet hari ini? Ada lagi? Tidak ada? Paham lo ya tantangan zaman sekarang. Coba Bun Anda pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab? Apa sebutan kepada gereja yang berani membuka diri terhadap tantangan zaman? Sebutannya tadi apa? Istilahnya tadi apa? Dalam bahasa Latin. Siapa bisa menjawab? Iya. Sekali lagi Tirta yang jelas suaranya. Ya, agrionamento. Ya, terima kasih. Betul. Istilah itu diingat-ingat, nah, itu istilah keren. Ya, minggu lalu Bu Nanda sudah kasih 5 istilah pelayanan gereja. Ya, pelayanan gereja. Sekarang hari ini ada istilah Latin lagi. Semoga kamu masih ingat pelajaran minggu lalu. Ya. Baik. Anak-anak, setelah ini Bu Nanda tutup meet-nya, kamu boleh leave, kamu langsung buka GCR-nya, di situ ada tugas atau kuis agama. Silakan mengerjakan dengan cepat, waktumu kurang lebih 30 menit, lalu 10 lebih 10, Bu Nanda akan buka lagi meet-nya, kita akan absen doa selesai. Jadi, Bu Nanda akan kurangi poin bagi anak yang nggak gabung. Kenapa? Bu Nanda anggap ini, karena masih jamnya Bu Nanda. Jadi anak-anak minta tolong sabar ya sedikit. Jadi setelah mengerjakan, Bu Nanda akan buka mic-nya, kamu gabung, kita absen, lalu doa. Ada pertanyaan untuk kuis? Tidak ada. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan chat di GCR Bu Nanda. Boleh leave, anak-anak? Terima kasih, nanti gabung lagi ya. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Ya, silakan buka bukunya dengan baik supaya jawabannya benar.